Hai, halo semuanya. Stella is here. Halo Sobat Manajemen, di tahun 2024 ini kita sudah memasuki era revolusi industri 5.0 di mana kecanggihan teknologi ini sudah dijadikan tools utama bagi hampir semua orang untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, salah satu contohnya adalah di bidang marketing, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui bahwa marketing zaman dulu itu bisa door to door atau kasih selembaran kertas mengenai produk yang kita jual atau ngadain demo secara langsung ke ibu-ibu. Nah, sekarang itu sudah berbeda teman-teman. Sudah di era digital di mana marketing juga bisa dilakukan secara digital. Kita bisa memanfaatkan media massa, media sosial ataupun platform-platform lainnya yang memang menyediakan jasa iklan. Kenapa harus digital marketing? Kan sistem yang biasanya juga masih bisa dipakai. Kalau teman-teman bisa melek karena di zaman serba digital ini, jangankan marketing, bahkan sekarang penjualan atau pembelian suatu barang atau jasa aja itu sudah berbasis online. Maka dari itu, aku berpendapat bahwa marketing yang diterapkan pada zaman dulu sudah tidak terlalu efektif untuk diterapkan di zaman sekarang. Dengan adanya digital marketing ini, memudahkan kita melakukan marketing secara efektif dan efisien, dan jangkauannya lebih luas. A few moments later. Oke, stop deh basa-basinya, Stella. Jadi, sekarang aku mau ngejelasin bagaimana pengimplementasian digital marketing dan impact-nya bagi suatu perusahaan. Nah, aku sudah melakukan studi kasus di salah satu perusahaan yang ada di kota Cimahi, yaitu Persen. By the way, teman-teman, perlu diketahui bahwa Persen ini melakukan sistem penjualannya itu secara langsung ataupun secara online yang memang menggunakan beberapa platform e-marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, bahkan sekarang sudah menggunakan TikTok Shop. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara saya bersama pemilik perusahaan Persen, yaitu Erik Krisna, mengatakan bahwa perusahaan Persen sudah menerapkan ataupun mengimplementasikan sistem digital marketing di perusahaan Persen untuk mengiklankan ataupun menyebarluaskan mengenai produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, selain memanfaatkan e-marketplace Shopee sebagai platform untuk penjualan produknya, Persen juga menggunakan beberapa fitur iklan yang tersedia di e-marketplace Shopee. Nah, yang dipakainya adalah yang pertama, naikkan produk, dan yang kedua, iklan pencarian produk. Jadi, naikkan produk adalah sebuah campaign iklan gratis yang disediakan oleh e-marketplace Shopee untuk menaikkan tampilan produk baru yang baru saja di-upload di aplikasi e-marketplace Shopee. Nah, tujuannya adalah untuk lebih sering menampilkan produknya di halaman beranda para pengguna platform e-marketplace Shopee, serta sering muncul di kolom pencarian sesuai kata kunci yang digunakan pada produknya. Biasanya, perusahaan Persen itu melakukan naikkan produk sehari sebanyak 5 kali sesuai dengan limit yang diberikan oleh e-marketplace Shopee. Dan perusahaan Persen ini memanfaatkan campaign iklan gratis yang disediakan oleh e-marketplace Shopee untuk meningkatkan awareness audiens supaya lebih cepat mengetahui produk-produk baru yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah iklan pencarian produk. Fitur iklan berbayar yang masih sama disediakan oleh e-marketplace Shopee untuk menampilkan produk-produknya di halaman pencarian produk. Perusahaan Persen bisa menghabiskan biaya sekitar 26 juta rupiah untuk mengisi saldo iklan setiap bulannya untuk memastikan iklan tetap berjalan. Nah, pemilik perusahaan Persen juga mengatakan bahwa fitur ini sangat membantu dalam mempromosikan produknya kepada para pengguna platform e-marketplace Shopee. Karena pendapatan yang dihasilkannya lebih menguntungkan berkali-kali.
dari modal yang dikeluarkan untuk saldo iklan tersebut. Wow, saldo iklannya aja udah 26 juta, berkali-kali, untungnya berapa tuh? Dan sistem terakhir yang digunakan untuk melakukan digital marketing oleh perusahaan persen adalah memanfaatkan TikTok sebagai wadah untuk melakukan promosi ataupun iklan dengan berbagai video-video yang memang berhubungan dengan produk yang mereka jual. Namun secara pengamatan yang saya lihat di akun mereka belum konsisten melakukan upload konten-konten mengenai produk yang dijual oleh perusahaan persen. Selain itu, perusahaan persen juga melakukan pemasaran produknya dengan sistem komunikasi persuasif, yakni bekerjasama dengan influencer untuk menjadi host di kegiatan Shopee Live-nya ataupun di TikTok Live-nya. Sistem pemasaran ini memberikan pengalaman kepada pelanggan untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan tim marketing di perusahaan persen supaya lebih nyaman lagi, lebih enak lagi untuk menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan produk yang mereka inginkan. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan persen sudah mengimplementasikan pemasaran berbasis digital, di mana mereka memanfaatkan fitur-fitur yang ada di e-marketplace Shopee, entah itu campaign iklan gratis ataupun iklan yang berbayar. Selain itu, mereka juga memanfaatkan platform media sosial TikTok untuk membuat konten-konten menarik mengenai produk yang mereka jual, yang secara tidak langsung mereka melakukan promosi mengenai produknya. Selain itu, perusahaan persen juga melakukan pemasaran produknya secara komunikasi persuasif, di mana para calon pelanggan ataupun konsumen bisa berinteraksi secara langsung dengan penjual untuk menanyakan beberapa hal yang memang bersangkut pautkan dengan produk yang perusahaan jual. Nah, digital marketing ini sangat berdampak sekali bagi perusahaan persen, di mana bisa membawa ke masa jayanya serta dapat bersaing dengan kompetitor lain karena bisa beradaptasi dengan bisnis di era digitalisasi. Yang terakhir adalah ada sedikit saran dari saya yang melakukan studi kasus di perusahaan persen, yakni yang pertama menganjurkan untuk membuat akun lagi di media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook untuk bahan promosi juga agar lebih memperluas lagi jangkauan audiens yang mengetahui produk-produk yang dijual oleh perusahaan persen. Lalu yang kedua adalah membentuk tim marketing di luar dari karyawan yang sudah ada. Itu terdiri dari content writer, lalu influencer, dan content creator. Dengan adanya tim marketing ini berharap dapat meningkatkan keefektifan dalam penggunaan sosial media, karena menurut saya sayang sekali dengan jumlah followers lebih dari 10.000 namun masih belum konsisten dalam membuat konten ataupun mengupload konten-konten menarik mengenai produk yang mereka jual. Bahasannya selesai teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan menurut studi kasus yang saya lakukan di sebuah perusahaan manufaktur ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang memiliki bisnis untuk melakukan promosi di bidang digital marketing. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.